Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Nabilatika dengan NIM 8602552272 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas proyek video mengenai peran antologi, epistemologi, dan aksiologi dalam membentuk dasar-dasar filsafat ilmu. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah ontologi. Secara sederhana, ontologi berbicara tentang ada atau objek yang dikaji oleh sebuah ilmu. Ontologi mempertanyakan hakikat dan realitas yang kita ketahui. Misalnya, jika kita berbicara ilmu alam, ontologinya adalah materi yang bisa diindera, hakikatnya adalah materi mencari kebenaran tentang bagaimana alam semesta ini bekerja secara fisik. Jadi, ontologi menetapkan bahwa batas-batas yang akan kita pelajari. Yang kedua ada epistemologi. Jika ontologi adalah objeknya, maka epistemologi adalah cara atau proses bagaimana kita mendapatkan ilmu tersebut. Di sini kita berbicara tentang metode ilmiah, logika, dan prosedur. Bagaimana kita tahu bahwa sesuatu itu benar? Dalam epistemologi, kebenaran diuji melalui observasi, eksperimen, atau penalaran yang logis. Jadi, ia berfungsi sebagai alat untuk memastikan bahwa ilmu yang kita peroleh dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga ada aksiologi. Aksiologi berkaitan dengan nilai, etika, dan tujuan penggunaan ilmu. Setelah kita tahu objeknya ontologi dan cara mendapatkannya epistemologi, pertanyaan adalah untuk apa ilmu ini bagi kehidupan manusia? Aksiologi memastikan bahwa ilmu pengetahuan tidak bebas nilai, melainkan harus digunakan untuk kemaslahatan umat manusia dan tetap mematuhi norma serta etika yang berlaku. Saya akan memberikan sebuah contoh penerapan nyata dalam kehidupan sehari-hari saat kita menghadapi tawaran peluang yang menggiurkan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering dihadapkan pada situasi yang terlihat sangat menguntungkan di awal. Misalnya, tawaran investasi atau pekerjaan dengan imbalan besar dalam waktu yang singkat. Berikut cara saya membedahnya secara filosofis. Secara ontologis mengenali hakikat. Langkah pertama adalah substansi, dan dari tawaran tersebut, saya tidak akan melihat bungkusnya saja, tapi mencari tahu apa sebenarnya inti dari bisnis atau pekerjaan ini. Saya mencoba mengidentifikasi apakah ini benar-benar peluang usaha produktif atau perputaran uang tanpa produk yang jelas. Dengan memahami hakikatnya, saya terhindar dari sekedar ikut-ikutan tren. Secara epistemologi, memvalidasi informasi. Selanjutnya, saya akan menguji kebenaran informasi yang saya terima. Saya tidak langsung percaya pada klaim keberhasilan orang lain. Saya akan melakukan verifikasi mandiri, mencari sumber yang kredibel, dan menganalisis secara logis. Apakah skema yang ditawarkan masuk akal? Pertanyaan utamanya adalah bagaimana saya bisa membuktikan bahwa ini bukan penipuan? Apakah ada bukti yang nyata bisa dipertanggungjawabkan? Yang terakhir adalah secara aksiologis, menimbang nilai dan etika. Terakhir, meskipun tawaran tersebut terbukti nyata dan menguntungkan, saya akan menilai dari sisi moral dan manfaatnya. Saya mempertimbangkan apakah cara
mendapatkan keuntungan tersebut etis dan tidak merugikan orang lain, saya akan bertanya pada diri sendiri, apakah keputusan ini membawa dampak positif bagi kehidupan saya dan orang sekitar, atau justru bertentangan dengan prinsip nilai yang saya pegang? Keterkaitan ketiganya membentuk sistem pengetahuan yang utuh. Ilmu yang hanya punya ontologi dan epistemologi tanpa aksiologi menjadi ilmu yang berbahaya. Karena tidak punya moral, sebaliknya aksiologi tanpa ontologi dan epistemologi hanyalah sebuah niat baik tanpa dasar kebenaran. Jadi, ketiganya adalah satu kesatuan sistematis yang membuat sebuah pengetahuan layak disebut sebagai ilmu pengetahuan. Sebagai penutup, filsafat ilmu bukan sekedar teori di dalam buku, melainkan sebuah kompas bagi kita untuk melihat dunia. Dengan memahami ontologi, epistemologi, dan aksiologi, kita belajar untuk tidak hanya menjadi orang yang berilmu, tetapi juga menjadi pribadi yang kritis dalam berpikir dan bijak dalam bertindak. Demikian presentasi saya. Saya mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya dan salam sukses untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.